Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Kamalia dengan NIM 24210104464. Di video kali ini saya akan membahas tentang buku ajar dengan materi potensi budaya dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 SD atau MI. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan judul Potensi Budaya dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Indonesia ini dapat disusun dengan baik. Buku ajar ini disusun untuk membantu peserta didik kelas 5 SD atau MI dalam memahami materi tentang keragaman budaya serta kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Materi dalam buku ini memuat pembahasan mengenai warisan budaya, baik benda maupun tak benda, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan potensi daerah. Penyajian materi dilengkapi dengan kegiatan latihan dan tugas yang bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan meningkatkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Kami menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ajar ini dapat bermanfaat bagi peserta didik, guru, dan semua pihak yang membutuhkan. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi dan memahami warisan budaya Indonesia, baik benda maupun tak benda, serta menjelaskan asal-usul atau sejarahnya dan mengaitkan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Peserta didik juga mampu menunjukkan sikap menghargai dan melestarikan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Selain itu, peserta didik mampu menelaah kondisi dan aktivitas ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar, meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, serta keterkaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam dan potensi budaya lokal. Peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan dan analisis sederhana dalam bentuk lisan, tulisan, atau visual mengenai hubungan antara potensi budaya dan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik dapat 1. Mengenal warisan budaya dan mengetahui sejarahnya untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan saat ini. 2. Menelaah kondisi dan aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Peta konsep potensi budaya dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Budaya daerah. 1. Pembentukan warisan budaya. 2. Jenis-jenis warisan budaya. 3. Manfaat dan cara menjaga warisan budaya. Kegiatan ekonomi. 1. Aktivitas ekonomi masyarakat. 2. Sumber daya alam dan jenis aktivitas ekonominya. 3. Faktor mendukung kondisi perekonomian daerah. Ekonomi kreatif. 1. Produk unggulan daerah. 2. Produk Indonesia yang mendunia. A. Budaya daerah. Amatilah peta di atas. Di daerah manakah kamu tinggal? Dapatkah kamu menunjukkannya? Untuk mengetahui letak daerah tempat tinggal, kamu dapat melihat peta. Melalui peta, kamu bisa mengetahui kondisi alam suatu daerah. Setiap daerah memiliki kondisi alam yang berbeda. Kondisi alam dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Setiap wilayah memiliki budaya dan potensi masing-masing. Apakah kamu mengetahui keistimewaan yang dimiliki daerahmu? 1. Pembentukan warisan budaya. Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas dari daratannya. Luasnya wilayah laut membuat Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Wilayah laut Indonesia yang luas sangat menguntungkan di bidang perdagangan. Sebelum kedatangan bangsa asing, masyarakat Nusantara mengarungi lautan untuk berdagang dan melakukan kerjasama dengan kerajaan di Nusantara. Mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat. Hal yang sama terjadi pada bangsa asing mulai berdatangan ke Nusantara. Pedagang dari Tionghoa, Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda melakukan interaksi dengan masyarakat Nusantara. Mereka tinggal dan menetap lalu memperkenalkan budaya dari negara asalnya. Budaya-budaya tersebut lambat laun diterima oleh masyarakat setempat sehingga mempengaruhi budaya lokal dan membentuk budaya yang merupakan percampuran dari keduanya. Proses percampuran dua budaya ini disebut akulturasi. Jadi, akulturasi kebudayaan adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan itu sendiri. 2. Jenis-jenis warisan budaya. Warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta seni. A. Warisan budaya benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya berupa benda-benda material atau fisik yang dapat dilihat dan diraba.
Wujud warisan budaya benda berupa bangunan, pakaian, makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat-alat produksi. Contoh warisan budaya benda: gamelan, lukisan, gambar, cetakan, mozaik, candi, keris, batik, wayang, angklung, perahu, pinisi, noken, dan situs sejarah. B. Warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda atau non-fisik adalah warisan budaya yang tidak dapat diraba tetapi ada di sekitar. Warisan budaya tak benda contohnya musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Manfaat dari keberadaan warisan budaya. Indonesia kaya akan warisan budaya. Warisan budaya tersebut harus disyukuri dan dilestarikan. Keberadaan warisan budaya memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya, identitas negara, menjadi ciri khas tiap daerah, ikon pariwisata, menarik wisatawan, meninggalkan kesejahteraan, bisa menambah ekonomi masyarakat, menambah ilmu pengetahuan, memperkaya wawasan, dan menumbuhkan cinta budaya. 4. Cara menjaga warisan budaya. Warisan budaya diwariskan dan dikembangkan turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Oleh karena itu, keberadaan warisan budaya harus selalu dijaga agar tidak rusak dan tidak hilang. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga warisan budaya Indonesia agar dapat dinikmati generasi selanjutnya. Yang pertama, pemugaran bangunan bersejarah dengan cara memperbaiki dan merawatnya. Contohnya candi. Yang kedua, memperkenalkan budaya, mengenalkan budaya kepada masyarakat luas melalui kegiatan budaya, kampanye, dan media sosial. Yang ketiga, mempelajari warisan budaya, mempelajari budaya seperti tari, silat, dan musik tradisional agar tetap lestari. Yang selanjutnya ada latihan soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan warisan budaya. 2. Bagaimanakah cara melestarikan warisan budaya? 3. Sebutkan contoh warisan budaya benda. 4. Sebutkan manfaat keberadaan warisan budaya. 5. Amatilah gambar berikut. Berdasarkan kedua gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Gambar manakah yang menunjukkan warisan budaya benda? B. Gambar manakah yang menunjukkan warisan budaya tak benda? B. Kegiatan ekonomi. Bagaimana kondisi ekonomi di daerahmu? Kondisi ekonomi setiap daerah berbeda-beda. Perbedaan kondisi ekonomi dipengaruhi oleh kondisi geografis. Kondisi geografis di setiap daerah berbeda-beda. Ada dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. 1. Aktivitas ekonomi masyarakat. Contoh aktivitas ekonomi masyarakat. Ada pertanian, perikanan, peternakan, industri, dan jasa. 2. Sumber daya alam dan jenis aktivitas ekonominya. Sumber daya alam merupakan hasil alam yang dimanfaatkan makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap daerah memiliki sumber daya alam berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi geografis setiap daerah. Perbedaan sumber daya alam akan mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Misalnya, daerah dataran tinggi dengan daerah dataran rendah tentu berbeda hasil sumber daya alamnya. Dataran tinggi dikenal sebagai penghasil sayuran dan buah-buahan, sedangkan dataran rendah dikenal sebagai penghasil padi, jagung, ketela, pohon. Faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. Kondisi ekonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Selanjutnya latihan soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan pertambangan. 2. Mengapa infrastruktur dapat mempengaruhi perekonomian daerah? 3. Sebutkan aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. 4. Sebutkan faktor-faktor yang mendukung perkembangan kondisi perekonomian daerah. C. Ekonomi kreatif. Setiap daerah memiliki ciri khas atau keunikan, baik berupa warisan budaya, sumber daya alam, maupun produk hasil daerah. Produk unggulan daerah adalah produk yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain. Contohnya kota Yogyakarta yang terkenal dengan batik, kerajinan perak, wayang, musik gamelan, dan makanan khas seperti gudeg. Selain itu, daerah lain juga memiliki kekhasan masing-masing, seperti gerabah, kerajinan ukiran, ulap doyo, kopi, dan lumpia. Selanjutnya, tugas mandiri. Langkah-langkah kegiatan, amati lingkungan sekitar, cari tahu apa saja barang atau makanan yang terkenal dan menjadi ciri khas di daerahmu, desa, dan kotamu.
2. Wawancara sederhana. Tanyakan kepada orang tua, kakek atau nenek atau tetangga tentang apa nama produk tersebut, dari bahan apa produk itu dibuat, mengapa produk itu menjadi terkenal. Selanjutnya, catat hasil pengamatan. Salin dan isi tabel di bawah ini di buku tugasmu. Produk Indonesia yang mendunia. Indonesia memiliki banyak produk yang sudah dikenal dunia, contohnya batik, gamelan, angklung, ulas, dan rendang. Selanjutnya, latihan soal. Berikan tanda centang atau silang pada pernyataan berikut. 1. Batik hanya ditemukan di daerah Jawa saja. 2. Gamelan mengajarkan nilai saling menghormati. 3. Angklung diakui dunia sebagai warisan budaya Indonesia. 4. Hari Ulas Nasional diperingati setiap tanggal 17 November. 5. Rendang ditetapkan sebagai warisan hidangan nasional Indonesia. Yang selanjutnya ada latihan ulangan yang bertujuan untuk mengulas kembali apa yang telah siswa pelajari dari materi tersebut, yang terdiri dari pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Untuk selanjutnya ada soal AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Kemudian ada praproyek. Judul Kekayaan Budaya Negeriku, kelas 5 SD. Waktu pengerjaan 1 minggu. Cara pengerjaan dikerjakan secara berkelompok. Tujuannya, melalui kegiatan ini siswa diharapkan dapat C1. Mengenal warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. C2. Melatih bekerja sama dengan teman. C3. Menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri. C4. Siswa mampu menganalisis asal-usul, fungsi, dan makna dari budaya yang dipelajari. C5. Siswa mampu menilai keunikan dan nilai penting budaya Indonesia dibandingkan budaya lain. C6. Siswa mampu membuat karya sederhana, gambar atau tulisan yang menunjukkan kreativitas tentang budaya tersebut. Contoh, siswa dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, topik tentang batik. Kelompok 2, tentang gamelan. Kelompok 3, angklung. Kelompok 4, ulas. Dan kelompok 5, rendang. Dengan langkah-langkah pengerjaan. 1. Bagi tugas dengan adil. Ada yang mencari gambar, ada yang menulis keterangan, ada yang menggambar atau menghias. 2. Mencari informasi, bisa dari buku pelajaran, majalah, atau bertanya kepada orang tua dan guru. 3. Susun hasil karya. Tulis atau tempel di kertas ukuran A4, tulisan dibuat rapi dan jelas. Beri hiasan agar tampilan lebih menarik. 4. Sampaikan hasil karya. Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas selama 3-5 menit. Terakhir, glosarium. Untuk memudahkan siswa mencari makna dari kalimat yang mungkin sulit untuk mereka pahami. Warisan budaya, peninggalan budaya dari masa lalu. Budaya benda, budaya yang bisa dilihat atau dipegang. Budaya tak benda, budaya yang tidak bisa disentuh, yaitu tari atau adat. Akulturasi, perpaduan dua budaya tanpa hilang cirinya. Kegiatan ekonomi, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Produksi, membuat barang. Distribusi, menyalurkan barang. Konsumsi, menggunakan barang. SDA, sumber daya dari alam. SDM, manusia yang bekerja. Batik, kain khas Indonesia. Rendang, makanan khas Indonesia terkenal. Ekonomi kreatif, kegiatan ekonomi yang berasal dari kreativitas dan ide manusia. Produk unggulan daerah, produk khas suatu daerah yang menjadi ciri khas dan terkenal. Gerabah, barang dari tanah liat yang dibentuk dan dibakar. Sekian pembahasan materi tentang potensi budaya dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia pada mata pelajaran IPAS kelas 5 SD atau MI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.